Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari negara Jepang, dirilis pada 1997. Film ini bergenre psychological thriller dan sempat dinominasikan sebagai film terbaik sepanjang sejarah. Keren banget bukan? Nah, kalian pasti penasaran banget kan sama jalan ceritanya. Ya udah, langsung saja ke pembahasannya. Berlatar di kampung halamannya Suneo, kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Takabe, memiliki seorang istri bernama Fumi yang punya kondisi mental tidak stabil atau bisa dibilang gangguan mental. Di malam seharusnya ia menghabiskan waktu bersama sang istri Takabe, justru malah mendapat panggilan tugas untuk mendatangi sebuah hotel dan menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita penghibur yang dibunuh oleh pelanggannya sendiri di sana. Ia menemukan pisau yang digunakan oleh si pelaku, berikut pakaian dan identitas yang ditinggalkan begitu saja. Dan yang lebih aneh lagi adalah tersangka masih berada di sana, lebih tepatnya bersembunyi di dalam tempat penyimpanan alat kebersihan dengan kondisi telanjang bulat. Faktanya pembunuhan itu ternyata adalah salah satu dari sekian banyak pembunuhan dengan detail yang sama, yaitu setiap korbannya selalu memiliki tanda X yang disayat di leher mereka. Tapi anehnya semua pembunuhan tersebut dilakukan oleh pembunuh yang berbeda-beda dalam setiap kasusnya, sehingga membuat Takabe menjadi heran apa hubungan semua tersangka dalam serangkaian kasus ini. Tak hanya itu saja, Takabe bahkan mendapat laporan khusus tentang kasus ini yang menyatakan bahwa semua tersangka mengakui aksi pembunuhannya, tapi tidak bisa menjelaskan alasan kenapa mereka melakukannya. Takabe bersama partnernya yang seorang psikolog kriminal bernama Sakuma pun menemukan fakta lain bahwa semua pembunuh itu sempat memiliki kontak langsung dengan seorang pria misterius yang mereka temui sesaat sebelum melakukan aksinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pria misterius itulah dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi. Kemudian scene beralih ke sebuah pantai Shirasato. Ada seorang pria yang berprofesi sebagai guru bernama Hanoka tengah memperhatikan seorang pria aneh. Kemudian pria aneh itu mendatanginya dan bertanya, "Di manakah ini? Hari apakah? Tanggal berapa?" Dan dia itu sebenarnya siapa? Ia menanyakan hal yang sama terus berulang kali sebanyak 3 kali. Sepertinya pria itu tengah mengalami amnesia dan dia meminta tolong kepada Hanoka untuk menolongnya. Di sana si guru mencoba menggali informasi terkait asal-usul Mamiya agar mempermudahnya untuk mengantarkan dia kembali pada keluarganya. Namun karena penyakit demensia yang dideritanya, pertanyaan yang diajukan si guru justru malah dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga percakapan pun terus berputar-putar, tidak ada ujungnya, sampai akhirnya Mamiya tiba-tiba menyalakan korek api untuk membakar rokoknya. Di situ pandangan si guru tiba-tiba kosong dan menuruti semua perkataan Mamiya untuk membunuh istrinya sendiri dan mencoba bunuh diri dengan cara lompat dari jendela. Si guru yang tidak jadi mati pun dibawa oleh Takabe untuk dilakukan interogasi persis seperti pelaku-pelaku yang lain. Si guru tidak tahu alasan kenapa ia membunuh istrinya sendiri, padahal ia sadar 100% telah melakukan pembunuhan itu, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang telah mendorongnya melakukan hal tersebut. Scene beralih ketika seorang polisi menemukan seorang pria yang tengah melompat dari atas gedung. Pria tersebut adalah Tuan Mamiya dan ia dibawa ke kantor polisi oleh Pak Oida. Tuan Mamiya diajukan beberapa pertanyaan terkait identitasnya, namun ia selalu menjawab tidak tahu. Tak lama kemudian, polisi yang satunya pun pergi dan meninggalkan Pak Oida hanya berdua bersama Tuan Mamiyanya. Tuan Maminya pun bersiap-siap untuk tidur, namun anehnya ia meminta Pak Oida untuk melihat ke arah korek yang ia miliki dan menyuruh Pak Oida untuk menceritakan tentang dirinya. Dan tiba-tiba, Mamiya sendiri yang sebelumnya sudah mendapat rujukan dari Pak Polisi untuk pemeriksaan di rumah sakit pun terlihat sedang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, di mana ini hanya akan menjadi kasus pembunuhan lain dengan ibu psikiater yang menjadi target selanjutnya, sempat meminta izin untuk merokok
agar dapat menyalakan korek apinya. Mamiya dilarang melakukannya karena ini adalah rumah sakit, yang pada akhirnya membuat Mamiya menggunakan media lain, yaitu dengan cara sengaja menumpahkan air di gelas dan membuat momen kejut, atau dalam dunia hipnotis biasa disebut dengan shock induction, agar ibu psikiater termasuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menuruti semua perkataan Mamiya agar mau membunuh orang acak dan membuat tanda X seperti korban-korban sebelumnya. Dan ibu psikiater pun ditemukan sudah membunuh seorang pria tak dikenal di WC umum, di mana Pak Polisi sendiri akhirnya berhasil tertangkap dan dilakukan interogasi oleh Takabe, sama seperti Pak Guru dan pelaku-pelaku yang lain. Pak Guru mengakui aksi pembunuhan terhadap rekannya, tapi tidak bisa menjelaskan alasan kenapa dia melakukannya. Berkat rekaman CCTV rumah sakit yang memperlihatkan Mamiya menemui ibu psikiater tersesat sebelum melakukan pembunuhan, Takabe dan pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap si Mamiya ini dan langsung dibawa menuju ruang interogasi, alih-alih mendapat jawaban terkait metode yang digunakan Mamiya untuk mempengaruhi para korbannya. Takabe justru malah dibuat emosi saat Mamiya balik mengajukan pertanyaan yang berputar-putar, sehingga Takabe yang sudah hilang kendali pun ditarik keluar dari ruangan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hanaoka no ie kara anata no shimon ga demashita. Koko ka? Hanashite kudasai. Singkat cerita, setelah detektif Takabe mencari tahu, akhirnya ia bisa menemukan di mana tempat tinggal Mamiya saat Takabe tengah memeriksa kamarnya. Ia menemukan begitu banyak buku tentang gangguan kepribadian, akut, psikologis, dan juga mesmerisme. Ia mendapatkan informasi bahwa Mamiya adalah seorang mahasiswa psikologi, dan selama ini ia sama sekali tidak mengalami amnesia, namun ia sedang menghipnotis orang-orang. Mamiya sama sekali tidak mau menjawab, ia malahan mengalihkan pembicaraan, membahas tentang istri Takabe yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Dan pada saat Mamiya ingin menyalakan korek yang ia miliki, Takabe tiba-tiba merebut korek tersebut dan menyalakannya. Ia kemudian meminta Mamiya untuk menceritakan tentang kehidupannya, namun tiba-tiba api tersebut padam lalu Mamiya mengatakan hal-hal aneh kepada Takabe. Meski selama bertahun-tahun Takabe tidak pernah merasakan indahnya berumah tangga yang normal seperti kebanyakan family konvensional, pada umumnya hal itu tidak membuatnya mengeluh dengan kondisi sang istri yang bisa dibilang hanya menjadi beban saja, sehingga daripada sang istri terus di rumah dan ada kemungkinan ia menjadi korbannya, Takabe memutuskan untuk memasukkan sang istri ke sebuah rumah sakit jiwa demi untuk keamanannya sendiri. Rupanya tak hanya Takabe saja yang tertarik dengan kasus Mamiya, tetapi juga Sakuma. Bahkan Sakuma berhasil mendapatkan bukti baru yang ditemukannya dari arsip-arsip di rumah sewa Mamiya, yaitu sebuah rekaman video lawas yang perlihatkan seorang wanita sedang duduk dan hipnotis oleh pria yang ada di depannya. Yang setelah diselidiki dari berbagai sumber dan bukti-bukti atau buku-buku lawas, Sakuma menemukan fakta mengejutkan bahwa wanita itu berasal dari tahun 1898, tersangka kasus pembunuhan atas anaknya sendiri dengan tanda X yang ditemukan pada tubuhnya persis seperti pada pembunuhan akhir-akhir ini. Saat itulah Sakuma tiba-tiba berperilaku aneh ketika dirinya berhalusinasi, seolah Takabe akan membunuhnya sadar jika dirinya sudah tersugesti oleh Mamiya. Dan sedang dipermainkan pikirannya, Sakuma pun menyuruh Takabe untuk segera pulang dan biarkan dia istirahat sendirian. Sakuma. 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 Dan ternyata Mamiya saat ini tengah mencoba untuk melarikan diri dari tahanan. Pada akhirnya, ia berhasil meloloskan diri. Saat Takabe tengah mencari keberadaan Mamiya, ia mendapatkan kabar bahwa Sakuma telah tewas bunuh diri di kamar pribadinya. Akhirnya Takabe melanjutkan pencarian, ia pun mendatangi sebuah rumah besar yang kosong.
di rumah kosong tersebut. Ia berhasil menemukan Mamiya, Takabe, yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi karena meninggalnya Sakuma. Ia akhirnya menembak Mamiya berkali-kali hingga tewas. Namun di detik-detik terakhir sebelum Mamiya tewas, ia sempat menggerakkan tangannya membentuk sebuah gerakan menyilang saat tengah menjelajahi gedung Takabe, menemukan dan mendengarkan sebuah silinder fotograf tua yang berisi rekaman kaset dari suara laki-laki yang mengulangi instruksi hipnotis samar. Kemudian scene beralih ke rumah sakit jiwa, di mana istri Takabe sedang dirawat. Seorang perawat menemukan sebuah mayat yang digantung pada sebuah kayu sedang berjalan. Dan ternyata itu adalah mayat Fumi. Dan film pun berakhir dengan ambigu ketika Takabe berada di sebuah restoran dan menyantap hidangan makan malamnya dengan sangat lahap. Kemudian seorang pelayan wanita menghampirinya. Tak lama setelah berbincang dengan detektif Takabe, tiba-tiba pelayan wanita itu segera mengeluarkan sebuah pisau dan mencoba untuk membunuh seseorang.